Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ini dilaksanakan yaitu pada malam bulan Ramadan. Kapan disyariatkannya solat sunat tarawih? Yaitu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat para sahabat melaksanakan solat pada malam bulan Ramadan. Dan juga para sahabat ini kenapa melaksanakan yaitu solat pada malam bulan Ramadan? Karena mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sewaktu hidupnya dia melaksanakan solat pada malam bulan Ramadan. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis yang arti hadis itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian dia solat di masjid. Kemudian setelah itu malam ketiga keluar lagi dia solat di masjid. Kemudian setelah itu malam yang ke-27 dia juga keluar untuk melaksanakan solat di masjid. Maka oleh sebab itu para sahabat melihat perbuatan Nabi seperti ini. Sampai pada masa Umar bin Khattab mereka tetap melaksanakan yaitu solat pada malam bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu karena Umar bin Khattab melihat para sahabat terpencar-pencar dia melaksanakan ibadah solat sunat pada malam bulan Ramadan, maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib oleh Umar bin Khattab. Wahai Ali, mari kemari. Itu seperti itu contoh yaitu panggilan yaitu Umar bin Khattab kepada Ali bin Abi Thalib. Lantas Ali merapat kepada Umar bin Khattab, ayo kita laksanakan pada malam ini, yaitu pada malam bulan Ramadan ini, kita laksanakan solat sunat tarawih. Lantas Umar bin Khattab, haja bid'atul hasanah, ini adalah bid'ah yang baik. Kita mari laksanakan yaitu pelaksanaan solat sunat tarawih, yaitu pada malam bulan Ramadan, yaitu kita laksanakan dengan berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka itulah dasar hukum yaitu pelaksanaan solat sunat tarawih. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Umar bin Khattab yaitu untuk dilaksanakan solat sunat tarawih itu di Masjidil Haram pada saat itu 20 rakaat. Maka sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Laksanakan sunnahku wahai laksanakan sunnahku, kata Rasul, dan juga laksanakan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini oleh para ulama sepakat mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini bahwa salat sunat tarawih dilaksanakan dengan berjamaah itu jumlahnya 20 rakaat. Maka pelaksanaan salat sunat tarawih itu para ulama, apakah itu mazhab yaitu Hanafi, apakah itu mazhab Maliki, apakah itu mazhab Syafi'i, apakah itu mazhab Hambali, mereka mengatakan sepakat bahwa jumlah solat sunat tarawih itu adalah 20 rakaat karena mengikut perbuatan yaitu yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu masuk masa-masa setelah Umar bin Khattab, yaitu masa Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dilihatnya orang-orang yang ada di Ka'bah melaksanakan solat sunat yaitu tarawih 20 rakaat setiap 4 rakaat. Mereka itu melaksanakan tawaf setiap 4 rakaat, mereka melaksanakan tawaf. Maka Umar bin Abdul Aziz di Madinah diperintahkannya supaya sama pahala orang yang melaksanakan solat tarawih yaitu di Masjidil Haram setiap 4 rakaat ada tawaf, setiap 4 rakaat ada tawaf. Maka oleh Umar bin Abdul Aziz memerintahkan di Madinah bahwa solat tarawih itu adalah 36. Itu khusus di Madinah. Adapun pelaksanaan solat sunat tarawih di tempat-tempat yang lain yaitu maka dianjurkan oleh para ulama yang 4 itu jumlah solat tarawih itu adalah 20 rakaat. Demikian juga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan dalam kitab Taqrirul, dijelaskan dalam kitab Mazahibul Arba'ah, karangan Abdurrahman Az-Zajiri menjelaskan
bahwa menurut mazhab Syafi'i kalau ada orang melaksanakan sholat sunat tarawih kurang dia dari 20 rakaat, sunnah dia mengkodonya untuk mencukupkannya 20 rakaat. Contohnya adalah kata Imam Syafi'i dalam kitab Mazahibul Arba'ah karangan Abdurrahman Az-Zajiri tadi. Dia menjelaskan ada orang melaksanakan setelah tarawih dan setelah qabliyah isya. Kemudian ia laksanakan tarawih umpamanya 8 atau 10 atau 12. Nyatanya kesiangan dia tertidur, dia bangun dia ya setelah subuh. Maka sisa solat sunat tarawihnya itu disempurnakannya setelah solat subuh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah menurut mazhab Syafi'i. Maka oleh sebab itu jumlah solat sunat tarawih itu disepakati oleh para ulama adalah 20 rakaat. Maka muncul pendapat yang sekarang yang mengatakan bahwa solat sunat tarawih itu 8. Maka kalau kita berpendapat bahwa solat sunat tarawih itu 8, itu tidak mengambil sebagaimana yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka kalau kita melaksanakan solat sunat pada malam bulan Ramadan itu 8, maka oleh para ulama jangan diniatkan dengan tarawih, ataukah itu melaksanakan dengan niat solat sunat mutlak. Karena dalam mazhab Syafi'i tadi saya jelaskan, kalau tidak cukup 20 maka tidak dikatakan dia tarawih. Walaupun ada para ulama yang mengikuti dia juga mengatakan boleh berbuat demikian. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi dijelaskan dalam kitab Fikih Mazahibul Arba'ah karangan Abdurrahman Az-Zajiri, kalau ada orang yang tidak sempurna yaitu jumlah solat tarawihnya 20 rakaat, maka sunnah dia menyempurnakannya. Kalau sudah lewat waktunya dia qada solat sunat tarawihnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah pelaksanaan solat sunat tarawih. Adapun waktu pelaksanaan solat sunat tarawih itu adalah yaitu setelah masuk waktu isya, kemudian setelah itu kita laksanakan sholat isya, kemudian abdulnya kita laksanakan dulu rawatib ba'diyah isya, kemudian setelah itu baru kita laksanakan sholat sunat tarawih. Kenapa saya perintahkan gitu? Kadang ada orang yang melaksanakan tarawih dulu tidak laksanakannya ba'diyah isya, maka tinggallah ba'diyah isyanya. Sementara pada penjelasan yang lalu sudah saya sampaikan, solat sunat ba'diyah itu adalah muakkad, lebih kuat perintahnya daripada solat sunat tarawih. Maka dahulukanlah yang paling afdol dalam ibadah itu pelaksanaan solat sunat ba'diyah isya, barulah kita laksanakan solat sunat tarawih yang jumlahnya 20 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, bahwa pelaksanaan solat sunat tarawih itu adalah 2 rakaat salam, kemudian itu baca solawat, 2 rakaat salam, dan juga setelah itu baca solawat. Itu sampai 20 rakaat. Setelah 20 rakaat barulah dikatakan solat sunat itu solat sunat tarawih. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Seperti mazhab Hanafi boleh memperbolehkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Bahkan mazhab Maliki boleh dia memperbolehkan yaitu 20 rakaat sekaligus, walaupun perbuatan itu makruh. Tapi menurut mazhab Maliki mengatakan kalau ada orang melaksanakan sholat sunat tarawih 20 rakaat sekaligus dengan satu kali salam, itu pun diperbolehkan, tapi perbolehkan dengan perbuatan yang makruh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Dia tidak memperbolehkan bahwa sholat sunat tarawih itu 4 rakaat sekaligus, karena dia mengambil hadis qiyamul lail masna masna, sholat malam itu, sholat sunat malam itu dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian juga dengan pelaksanaan sholat sunat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai dia 20 rakaat. Ini aja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.